Pembangunan patung Santa Maria Immaculata setinggi 18 meter di Taman Doa Paroki Santo Antonius Padua Sasike Famananu dinyatakan telah usai pada Sabtu 3 Juli 2021. Panitia pembangunan Dewan Pastoral Paroki dan Pastor Parokisasi pada hari Minggu 4 Juli 2021 menggelar ibadah dan jumpa pers. Berikut kita ikuti penjelasan dari Pastor Paroki, Ketua DPP dan Panitia dalam jumpa pers yang dilaporkan wartawan Berita Butuh News David Nesali dari Paroki Antonius Padua Sasi berikut ini. Saya hormat dan saya kasihi teman-temanku dari Vincent Singers yang juga hadir pada kesempatan ini. Ini merupakan satu kesempatan yang berahmat yang luar biasa untuk kita sekalian, karena walaupun seluruh anggota tidak lengkap, tapi semuanya sudah terwakili semuanya di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kaitan dengan pembangunan patung dan taman doa ini, memang ini merupakan satu pekerjaan yang berat. Saya secara pribadi seperti yang sudah pernah saya katakan juga, bahwa ketika saya menerima jabatan ini, hal pertama yang saya takutkan adalah bagaimana melanjutkan pembangunan taman doa ini, patung dan taman doa ini, karena kisaran dana ya cukup besar. Tetapi rupanya saya tidak berjalan sendirian. Ada teman-teman panitia yang selalu sering saling berkomunikasi walaupun tidak resmi, tetapi berjalan lancar. Dari situ saya merasa kuat. Dan di belakang saya juga ada Mama-Mama Lego Maria yang juga senantiasa mendoakan kami juga. Saya dengan panitia dan juga pengurus DPP, DKP. Lalu di samping itu juga ada teman-teman yang juga turut mendukung untuk proses pembangunan taman doa ini. Dari King Entertainment, para artis yang juga bernyanyi pada waktu itu, membuat album bersama dengan pendahulu saya, Pastor Titus. Kemudian juga ada grup Vincent Singers, dan juga Bapak Ibu donatur lainnya yang juga tidak sempat saya sebutkan pada kesempatan ini. Tetapi semuanya itu berjalan baik. Yang awalnya kami dihantu oleh ketakutan, khususnya saya, tetapi perlahan-lahan itu akhirnya hilang. Hal ini saya buktikan dengan rencana yang waktu itu menurut informasi yang disampaikan kepada saya waktu itu sudah sempat dipending, ya, sempat dipending karena masalah COVID, karena terkendala dengan ada kecemasan soal dana nanti. Tetapi kemudian ternyata berjalan sungguh luar biasa. Hal yang sebelumnya kita cemaskan, yang saya cemaskan, kemudian ternyata di luar itu. Sehingga waktu itu yang awalnya sempat terhenti, kemudian direncanakan untuk nanti kelanjutannya di Oktober 2021, justru terbalik. Di Oktober 2021 itu adalah pengresmian. Ini merupakan satu rencana Tuhan dan satu rahmat Tuhan yang begitu besar untuk kita. Maka pada kesempatan ini saya secara pribadi juga menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasama baik dari pengurus DPP, DKP bersama dengan umat, kemudian teristimewa panitia, Om Oscar bersama teman-teman yang selalu siang malam di tempat ini. Om Oscar pokoknya selalu kami bergantian, saya lihat. Kadang misalnya ada yang sibuk, kalau bukan Om Edu nanti Om Oscar. Kemudian Bapak Yani bersama dengan teman-teman yang lain walaupun sibuk di kantor, tetapi di saat ada kesempatan selalu akan datang ke sini. Saya lihat Bapak Yani waktu baru mau mulai melanjutkan pembangunan itu pagi-pagi sebelum ke kantor, Bapak Yani dengan motor datang ke sini langsung ke lokasi mengecek situasi di sini waktu itu. Nah, ini merupakan satu bentuk kerjasama yang begitu luar biasa. Terima kasih juga untuk Mas Iwan bersama dengan teman-teman pematung. Nanti tolong sampaikan salam juga untuk Pak Otto. Nanti akan bisa kita ketemu nanti di bulan Oktober waktu pengresmian nanti. Mudah-mudahan semuanya nanti akan berjalan dengan baik. Nah, mungkin ini saja dari saya.
Sekian dan terima, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang saya hormati Pastor Prof. Santo Antonius Paduasasi, yang saya hormati Dewan Pengurus Paroki, Ketua DKP, juga yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan Taman Doa, Pak Adi sebagai Ketua Divisi Keuangan Pembangunan ini, Bapak Ibu, Ibu-ibu Ibu Maria, adik-adik ini dari Inseso Singa yang juga saya hormati. Memang pada awalnya ini satu ide liar. Kalau kita omongkan Taman Doa ini ide liar waktu itu. Ini saya bersama Pastor Kitus, bersama Bapak Alo ini. Waktu itu Pastor Jose masih di pasar. Ide liar itu coba kita mau membangun satu taman doa kecil sebagai sarana alternatif untuk umat yang bisa berdoa di luar, jadi tidak hanya di gereja. Kemudian waktu itu ide-idenya sederhana sekali. Kemudian beberapa pastor coba mengemukakan idenya itu dengan gambaran-gambaran kecil. Kemudian dari situ Pastor Titus bilang, ini bagaimana nih kalau kita bisa laksanakan ini? Saya bilang, Pastor, umat Sasi ini kan terlalu amat banyak. Umat-umat kita yang punya potensi itu sangat besar. Jadi akhirnya terbentuklah panitia waktu itu yang diundang adalah dengan pikiran-pikiran kami yang sangat sederhana. Kemudian terbentuklah panitia yang waktu itu dengan kumpulan ada beberapa orang saja, tidak sampai 20. Kemudian dari situ membuat satu rancangan dan kita mulai berpikir bagaimana tentang keuangan segala macam. Kemudian diputuskan pada saat rapat itu bahwa kita tidak boleh ini sifatnya memaksa kepada umat. Kemudian ada banyak ide yang akhirnya kemudian Pak Adi coba kemukakan beberapa ide dan itu kita laksanakan, termasuk misa penggalangan dana. Itu kita awal. Kemudian ini dengan strategi-strategi lain, termasuk ini kartu donasi, bagaimana melibatkan umat. Ternyata umat sangat antusias. Kita tidak memberi tanggung jawab kepada lingkungan KUB, tapi umat-umat yang merasa ada kelebihan penghasilan memberi dengan sukacita, memberikan dengan ini cuma-cuma untuk kelancaran seluruh kegiatan di tempat ini. Sehingga kita lihat pada sore hari ini menjadi kenyataan lebih kurang. Kemudian ada satu catatan kecil pada saya bahwa tidak mustahil bagi Allah ketika kita ragu. Dan banyak dari kita merasa bisa atau tidak ini patung saja dengan harga yang begitu ini besar. Karena awalnya itu rencananya patung yang kecil dengan yang ada di kantor Proki. Jadi miniaturnya ada di kantor Proki. Tapi kemudian beberapa teman dari panitia mengatakan tidak Bapak, ini kita mesti ubah, kita kasih besar, sedikit agak besar. Tapi resiko pembiayaannya makin besar. Tapi ternyata di dalam pikiran-pikiran kita yang sempit, tapi keterlibatan Allah justru membuka pikiran kita bahwa tidak ada yang mustahil. Dan doa Ibu Maria sangat luar biasa. Banyak kalangan yang memberikan sumbangan-sumbangan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian di situ juga tidak terlepas dengan partisipasi umat yang secara swadaya. Dari seluruh pekerjaan yang
non-tukang yang tidak memerlukan tenaga teknik, umatnya siap. Sehingga kita membagi-bagi setiap kali. Sehingga Om Oscar dengan Pak Edu yang tiap kali di sini, tiap hari di sini, saya bilang, Om Oscar cek memang pekerjaannya apa, kita akan mengatur. Mulai dari utaranya, ini lingkungan Santo Petrus Rasul, sampai berakhir di selatan, yaitu ini stasi Santo Paulus Kota Baru. BTN ada 5 lingkungan, tapi ketika kerja mereka 5 lingkungan itu kita himpunkan menjadi satu untuk memperbanyak tenaga. Jadi itu beberapa cara kita, dan sangat luar biasa ini panitia dengan segala macam pekerjaan yang kita rasa juga ini aneh, tapi memang nyata yang kita lihat selama pekerjaan ini terlaksana. Kemudian begitu mulai ini ada kenyataan, kita merencanakan untuk pemberkatannya itu bulan Oktober. Tapi itu juga kita belum dekati dengan Bapak Uskup. Itu rencana kita. Dari mudah-mudahan dengan doa Ibu Maria juga, pasti rencana-rencana kita pasti akan ini terlaksana dengan baik. Itu saya sungguh percaya. Saya kira untuk dari saya, itu bayangan dari saya seperti itu. Teman-teman panitia, teman-teman pematu, Legio Maria, terus teman-teman dari Vincenzio yang selalu mendukung kegiatan ini. Jadi kami panitia hanya pada tahapan pelaksanaan saja, tapi kami perlu sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pastor Peruki sama Ketua DPP, bahwa memang ini ide gila. Ide gila ini dicetuskan oleh Pater Titus. Pater Titus harusnya patung ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Jadi pada tahun 2019 kita cuma bangun pelataran saja. Kemudian akhir 2019 kita rencanakan untuk mulai pembangunan. Jadi kita rencana 2020 itu kita memulai, sehingga nanti sekitar Oktober itu kita sudah harus selesai. Tetapi rupanya COVID akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Waktu itu kita sudah undang Tomatu, kita sudah tanda tangan kontrak. Saya sempat ngomong sama teman-teman panitia, karena Pak Oto di Jogja sudah mulai rancang, sementara anggaran tidak ada ini. Saya bilang, aduh ini Om Oscar bagaimana ini, saya yang tanda tangan kontrak, jangan-jangan Pak Oto tuntut kita karena ini barang tidak jadi. Tapi ya kita percaya bahwa rupanya Bunda Maria kerja untuk dirinya sendiri, kita hanya melaksanakan saja. Ditambah lagi setelah mulai dalam perjalanan, tiba-tiba Pater Titus harus pindah. Kami panitia bingung lagi karena terus terang Pater Jose selama kita rapatkan tenang-tenang saja. Kami sempat mengeluh di Pater Titus, aduh Pater Titus ini kalau Pater Titus tinggalkan kami ini bagaimana ini? Akhirnya malam itu kami rapat bersama Pater Titus dan Pater Jose, kami minta dukungan Pater Jose sehingga patung ini bisa jalan. Dan dalam kenyataannya memang Pater Jose sangat mendukung sehingga hari ini bisa seperti ini. Kami tidak percaya bahwa patung ini bisa selesai. Karena awalnya patung ini kita rencana mungkin tingginya hanya 2,5 meter patung. Tetapi tidak tahu ini teman-teman ini gila semua itu. Dan kita harus buat patung ini semakin besar. Nah, semakin besar kita hitung kita buat penawaran dengan Pak Oto bilang, wah ini 1 miliar lebih. Aduh ini mau ambil uang dari mana? Tapi ya berkat dukungan semua, kami yakin bahwa tanpa dukungan kita semua, terutama dari Bunda Maria sendiri, kami yakin tidak akan jalan. Karena tidak mungkin kita hanya pergi ngomong begini, terus ada yang sumbang sampai 300 juta, itu tidak masuk di akal kalau tidak ada yang menggerakkan secara iman. Sehingga hari ini patung ini bisa seperti ini. Anggarannya sangat besar. Ya harapan kami, moga-moga
Oktober nanti bisa penresmian. Kami juga ada tim, kadang-kadang kayak buat rapat-rapat yang teman-teman yang lain tidak tahu. Dalam rapat-rapat itu selalu ada ide-ide kecil untuk cari dana, dan ide-ide itu dilaksanakan. Ide-ide itu dilaksanakan, akhirnya dananya terkumpul. Kemudian Pak Adi Pontus, kebetulan dia yang urus mengenai dana, hubungannya dengan orang di luar provinsi cukup bagus, sehingga banyak yang memberikan sumbangan. Dalam setiap tugasnya ke luar daerah pasti dia selalu jual ini barang ini. Kalau kami bersyukur bahwa memang tim yang urus dana Pak Adi. Kalau waktu itu bukan Pak Adi, kami yakin pasti sangat sulit. Banyak yang menyumbang, karena saat Pak Adi keluar tugas keluar daerah pasti dia selalu menjual apa yang sementara dilakukan di organisasi. Kalau untuk anggaran, kalau kita mau hitung dengan uang besar sekali, karena banyak penyumbang yang tidak terdata. Mereka sumbang material, di batu pasir, itu sangat banyak. Tapi ini karena kerja umat semua, dukung dengan berbagai cara, dengan meriah apa semua, akhirnya patungnya bisa selesai. Kami harap moga-moga nanti Oktober kita datang lagi untuk penresmian. Ini sudah bagus. Nanti ke depan kami akan berkumpul untuk ngomong lagi lantainya seperti apa, sehingga jangan sampai kita ini terus orang naik ke sini karena ini terus licin atau seperti apa. Nanti kita bicarakan selanjutnya. Mungkin saya sementara dari itu saja yang saya sampaikan. Pak Yani Ketua Panitia bersama rekan-rekan panitia yang hadir, Pak Kakak Oscar dan Kakak Edu, Pak Imam dan Pak Tarmin bersama teman-teman pematung dari Yogyakarta. Terima kasih banyak. Itu sih aplaus dulu untuk tangan-tangan Tuhan yang luar biasa. Minta maaf, ini mereka semua ini saudara-saudari kita dari kalangan Muslim, dan mereka bersuka cita untuk mengerjakan. Tuhan yang luar biasa, mereka setia bersama kita selama 1 bulan lebih. Yang saya hormati juga Mama Malego Maria yang sudah mendukung kita dalam doa cukup panjang. Dari 4 tahun yang lalu katanya mereka berdoa untuk taman doa ini. Adik-adik Vincenzo dan tim The Big Family Sekeping Hati yang mungkin sudah ada, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan mama sukarelawan dari Bonaventura, mungkin di bagian belakang di tenda, yang sudah mendukung semua karya panitia sampai dengan hari ini, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan hari ini saya tidak bicara banyak, saya cuma mau sharing satu hal saja untuk kita semua, bahwa patung ini sebenarnya Bunda Maria sendiri yang memilih hadir di sini bersama kita. Kalau hitung-hitungan dana konstruksi, mungkin Pak Oscar juga Pak Yani bisa tahu bahwa sebenarnya penawaran yang sudah kita berikan kepada 3 pematung oleh Pak Iso di Yogyakarta maupun pematung yang mau menyumbang dari Kabupaten Belu, itu harga semua itu di bawah paling rendah itu 3,8 M dari Kabupaten Belu. Yang lain itu di Jawa semua rata-rata di 4,2 M. Tapi ini luar biasa. Ternyata Pak Otto ini punya kisah iman tersendiri. Ketika dia menerima proposal ini dari Pater Titus, rupanya setelah dia menerima, dia terdiam saja. Ternyata dia melihat karena patung ini bernama Taman Doa Santa Maria Immaculata, di mana beberapa waktu yang lalu Pak Otto istrinya telah meninggal dunia dan istrinya bernama Maria Immaculata. Sehingga karya itu sungguh terjadi. Beliau berkomitmen dengan kami bahwa dia membantu menghitung yang secukupnya, sehingga dari angka yang sudah ditawar itu terjadilah di angka 1.180.000.000. Itu suatu peristiwa yang menjadi tanda bahwa akhirnya Taman Doa ini terus bertumbuh sampai dengan saat ini. Dalam satu sharing saya pernah mengatakan bahwa Tuhan selalu mempertemukan kita. Kalau hitung kami kekuatan mungkin sekarang tinggal 6 orang saja yang aktif. Akhirnya Pak Oscar bilang saya divisi pendanaan merangkap logistik, karena sudah bisa lagi bagi orang lain lagi. Karena kalau tidak nanti kacau, karena ini butuh waktu yang cepat, tidak bisa kita lama-lama. Akhirnya Pak Yani juga kami ini kan semua punya waktu yang jauh-jauh, jadi biasa rapatnya lewat telepon kadang-kadang. Lewat telepon kita yang saling kontak untuk bisa memutuskan keputusan apa. Tinggal dan setelah itu
kita eksekusi. Saya yang di bagian eksekusinya setelah mendapat persetujuan dari Pak Yani dan Pak Oscar serta Pak itu. Nah, ini menjadi satu sharing yang luar biasa bahwa Tuhan mempertemukan kami dengan setiap orang baik di setiap tikungan. Dan ada juga orang-orang yang selalu bersetia bersama kami di setiap. Sehingga sampai dengan hari ini patung Bunda Maria telah berdiri. Sesuai dengan rencana panitia, di Pak Yani sudah sampaikan, Bapak M sudah sampaikan, kita mempersiapkan di bulan Oktober. Memang itu sudah saya Pak Oscar yang teman-teman sudah baca bincang-bincang. Kalau memang terjadi di tanggal 31 Oktober, sejak tanggal 1 kita akan mencoba berkonsultasi dengan DPP untuk membagi ke setiap lingkungan untuk berdoa rosario di tempat ini sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Itu yang kita sementara rencanakan. Tapi yang sementara kita siapkan panitia setelah patung ini selesai adalah mempersiapkan lantai dan tembok pagar penahannya, pagar pengamannya untuk persiapan peresmian patung Taman Doa. Selanjutnya untuk pendanaan luar biasa, Tuhan sungguh dan Bunda Maria sendiri yang bergerak untuk semua hati yang terlibat di sini. Total anggaran tadi mungkin belum dijelaskan secara rinci, tapi kalau saya sampaikan kesempatan ini memang anggaran kalau dalam bentuk dana uang itu sekitar 2.626 juta rupiah. Dengan anggaran untuk patung ini yang setelah saya sampaikan tadi senilai 1.250 juta rupiah yang sudah kita lunasi pada kemarin dulu. Ya, sudah lunasi semua, tinggal melunas utang. Utang di toko masih ada sekitar 91 juta, tapi saldo kas kita masih 140 juta rupiah sampai dengan hari ini. Jadi kita masih dalam posisi aman, kita bayar utang, kita masih ada uang sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kebetulan ada sudah yang menyumbang keramik, entah di dalam bentuk batu atau apa, nanti kita bicarakan dengan beliau. Sumbangannya dalam bentuk apa untuk lantai sesuai dengan keputusan panitia. Mungkin itu demikian dari saya. Saya terima kasih banyak untuk semua hati, adik-adik sekeping hati yang sudah bergabung di sini. Terima kasih banyak di kesempatan ini, Abilio dan teman-teman. Kita kasih aplaus dulu. Ya. Dan juga sekali lagi juga untuk Vincenzo kita kasih aplaus yang meriah. Mama di Bonaventura juga kita ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu. Karena kalau saya nilai dengan uang pasti tidak mungkin Bapak Bapak Alo dengan Pater. Karena mereka memberikan hati mereka sepenuhnya tanpa ada tawar-menawar dengan panitia. Jadi kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam setiap kebersamaan kami berenam ini yang sementara bekerja ini mungkin ada melukai hati dari semua yang ada. Kami mohon maaf karena memang keterbatasan waktu dan tenaga sehingga kami sulit untuk berbicara. Tapi kami semua di sini memberikan hati dengan ketulusan untuk semua bisa berjalan dengan baik. Dan hari ini baru saya lihat patung sebenarnya. Minta maaf, kemarin baru saya lihat ini patung. Dan saya terharu karena ternyata Bunda Maria sangat cantik di tempat ini. Terima kasih mungkin untuk kita semua. Dan kembali ke patung dari Yogyakarta yang akan dicampur oleh Bapak Sutari. Antara Bapak Sutari dan Bapak Ibu dipersilakan kamu berdua. Pak Ibu yang rambut panjang bersama tamu ini saja. Mari Pak Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih. Semua dalam keadaan sehat semua. Kami juga mengucapkan terima kasih.
Tapi untuk patung-patung yang seperti Maria ini saya pernah mengerjakan di Mere, juga pernah tingginya 12 meter. Dan yang kedua di sini selebihnya saya buat yang kecil-kecil sehingga mental atas ukuran normal. Jadi memang dalam hal ini saya memang sudah terbiasa Maria, Yesus, Saya pernah sampai di tempatnya beliau. Pekerjaannya di pinggir sawah. Saya mencari menanyakan pemasuk di mana. Saya tanyakan namanya pada tanya Pak Oto. Pak Oto bilang namanya Fatimah. Saya pun bingung, tapi saya mencari terus. Itu dia. Saya mencari satu menemukan kayu di pinggir sawah. Untuk kerjaan mereka di pinggir sawah waktu itu tidak dengan begini, tidak seperti ini, tapi dibuat dari gips. Dan patungnya waktu saja cantik dan dibagi dua waktu itu, otomatis dipegang kaki dari perut ke bawah sendiri, perut ke atas sendiri tempatnya. Saya sempat melihat dan memang ini ahlinya. Saya tanyakan mereka, oh itu ahli patungnya, itu namanya imam. Saya mencari satu. Oleh karena itu Bapak Ibu kita bersyukur karena Bapak Ibu memang sudah familiar, sudah menyatu dengan pembuatan patung seperti ini. Dan di sana tempat dia bekerja tidak hanya seperti ini. Masih ada patung-patung lain yang dikirim ke Flores, kemana waktu itu saya datang melihat beberapa patung. Ini pekerjaan dari Pak Imam, maka kita sampaikan terima kasih yang berlimpah untuk Pak Imam yang terus menerus bekerja untuk melayani kami. Bapak Ibu demikian, dengan demikian maka untuk konferensi pers